Jadi kalau saksi-saksi Bapak ini bukan yang dari Semarang sudah pernah hadir itu? Izin Yang Mulia melaporkan saksi Prof. Dr. Zainal Mutakin dari Semarang sudah hadir, ini kali kedua, dan Bapak Sugeng juga dari Malang, dan Pak Budi Janu dari Jakarta. Demikian ini keterangannya tertulis atau hanya lisan Bapak? Sudah kami sampaikan tertulis Yang Mulia. Tertulis. Mohon berkenan. Oh. Terima kasih. Baik, kita sumpah. Nanti keterangannya bisa disampaikan singkat-singkat saja. Kemudian pihak-pihak kalau tidak kira tidak ada yang penting untuk ditanya didalami, saya kira kasihan kalau sudah 2 kali dari Semarang. Silakan maju. Prof. Zainal Mutakin, Budi Janu Purwanto, dan Sugeng Eko Irianto. Yang Mulia Bapak Ridwan Mansur, mohon dibantu lapas sumpah untuk saksi. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Profesor Dr. Zainal Mutakin, PhD, ya. Budi Janu Purwanto, SMH, Saudara Sugeng Eko Irianto, MPS. Ikuti lapas sumpah yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, silakan kembali ke tempat. Prof. Laica berkenan, sudah diperkenankan untuk, mungkin ya Pak Joni sudah nggak diperlukan lagi. Terima kasih keterangannya Prof. Sudah cukup. Mudah-mudahan keterangannya bermanfaat untuk pertimbangan hukum perkara ini. Baik, Prof. Silakan Pak Zainal, singkat-singkat saja, bisa di podium. Waktunya 5-7 menit, nanti kalau ada yang penting bisa ditanyakan. Terima kasih Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, para hadirin semuanya. Pertama akan saya sampaikan posisi saya adalah seorang akademisi, seorang praktisi medis, seorang pendidik, dokter spesialis, dan juga guru besar ilmu bedah saraf di Fakultas Kedokteran Undip. Saya dikukuhkan sebagai guru besar pada tanggal 19 Agustus 2008. Jadi tentang diri saya sampaikan, terus rangkaian informasi yang akan saya sampaikan pada forum ini adalah mengapa saya hadir di persidangan yang mulia dan terhormat ini, mengapa saya diberhentikan sebagai dokter dan pendidik dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karya di Semarang. Dan pemberhentian itu dilakukan dengan instrumen kekuasaan melalui sidang etik medis. Ini adalah suatu kejanggalan. Karena sidang etik medis biasanya dilakukan manakala seorang dokter dalam memberikan pelayanan kepada pasien menghadapi komplain atau masalah atau dari pasiennya. Ya, dan ini diputuskan dengan cara melanggar hukum, yaitu perjanjian kerjasama yang saya buat dengan rumah sakit, dan itu masih berlaku. Bukti larangan untuk memberikan masukan yang berbeda atau kritik terhadap RUU yang sedang dibahas. Ini adalah bentuk nyata dari mencegah
adanya meaningful participation, yang terakhir adalah dampak pemberhentian diri saya pada proses pendidikan dokter spesialis dan pelayanan pasien, khususnya terkait pasien epilepsi kebal obat yang perlu pembedahan epilepsi, dan itu saat ini satu-satunya di Indonesia adalah di Semarang, dan kebetulan saya yang mengembangkan itu. Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia, mengapa saya hadir? Sebagai seorang akademisi, praktisi medis, dan sekaligus pengampu pendidikan spesialis, bertanggung jawab menyampaikan kebenaran dan menjaga masyarakat dari informasi yang salah tentang pelayanan kesehatan, tentang pendidikan dokter dan dokter spesialis, dan tentang prosedur baku pengembangan sains medis. Dan masukan terkait kritik terkait RUU Kesehatan Omnibus Law ini ya adalah terkait dengan kebijakan kesehatan sudah jauh kami lakukan sejak sebelum ada RUU ya, terkait masalah kesehatan yang lain, dan semua itu selalu saya lakukan bukan hoax, bukan fitnah, tapi atas dasar landasan kebenaran sains dalam lingkup ketentuan Undang-Undang ITE. Dan masukan berupa meaningful participation yang saya lakukan selalu saya tulis lewat media cetak dan media online, bukan media sosial. Jadi mengapa saya diberhentikan? Sejak tahun 2020 saya sudah beberapa kebijakan Menteri Kesehatan sebelumnya saya tulis di berbagai media online. Salah satu antara lain polemik vaksin Nusantara, ini tahun 2020 dan 2021. Saya sebutkan di situ ini adalah tontonan kebodohan dan kebohongan oleh Terawan, contohnya itu. Satu lagi, testimony based medicine. Jadi saat itu lagi rame-ramenya para pejabat kita memberikan testimoni di depan media terkait pengobatan yang diberikan oleh seorang dokter, yaitu Dokter Terawan. Izin yang mulia. Ya. Masih ada? Dari PDSI. Jadi tulisan lain terkait pendidikan dokter spesialis, terkait krisis dokter spesialis, terkait karut-marut distribusi dokter spesialis, ini semua ada di media Kompas dalam awal-awal penyusunan RUU. Terus tentang surat tanda registrasi. Jadi walaupun ini uji formil, tapi yang saya tulis terkait masalah-masalah yang ada di dalam izin RUU. yang mulia. Ya. Siapa? Dan Izin kemudian dari PDSI. urutannya saya dipanggil. Jadi kronologi pemberhentian. Nanti ditanyakan kalau ada yang... Enggak, saya tidak bertanya. Ini kami keberatan dengan materi disampaikan ini karena ini uji formil, bukan Ya, tentang pemberhentian itu seseorang. hakim yang mulia, Anda kok sabar Pak, nanti didengar dulu. Kalau Anda ada yang ketidaksetujuan di materinya yang disampaikan, Anda boleh tanya. Kalau tidak, sampaikan di kesimpulan akhir nanti. Yang mulia Majelis Hakim. Ya, Jadi Bapak, kronologi. kalau yang contoh-contoh Ya, tulisan-tulis Bapak itu Jadi sudah bisa kami tangkap. Terima kasih. Sekarang hal lain lagi apa yang disampaikan? Jadi kronologinya tanggal 27 Maret saya dipanggil menghadap Dirut Rumah Sakit Dr. Karyadi, disampaikan oleh Dirut bahwa Menteri Kesehatan tersinggung atas tulisan-tulisan saya sehingga saya diminta untuk cooling down. Oke, pada tanggal 1 April Dirjen Yankes datang ke Rumah Sakit Karyadi untuk melakukan sosialisasi RUU, dan di situ beliau meminta seluruh ASN Kementerian Kesehatan untuk memberikan masukan hanya lewat jalur resmi, yaitu partisipasi sehat Kementerian Kesehatan. Terus tanggal 4 April saya dipanggil diundang menghadapi Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Karyadi, dan sidang etik tidak membahas persoalan saya dengan pasien, membahas tulisan saya di media cetak dan media online. Khususnya yang akan saya ceritakan nanti, tulisan di artikel di media Kumparan.com, pentingnya menjaga etika profesi kedokteran. Ya, ini terbit tanggal 2 April. Tanggal 5 April saya diminta hadir menghadap direktur untuk menerima surat pemberhentian sebagai dokter mitra mulai tanggal 6 April. Padahal saya sebagai dokter bukan dokter mitra, saya seorang pendidik. Dokter mitra itu pengertiannya seseorang dokter bekerja di rumah sakit, melayani pasien, mendapat imbalan jasa medis, selesai. Ya, Tapi saya seorang guru. Tidak usah berpendapat. Oke. Saya seorang guru dan memberikan pendidikan tadi. Jadi yang saya tulis, saya bercerita dalam tulisan saya itu
tentang apa yang dialami oleh pembantu rumah tangga di rumah saya yang bercerita kalau saudaranya di seputaran Jakarta baru saja dioperasi otaknya karena jatuh dari motor. Ya, itu cerita dari orang lain. Oke. Kan bukan. Nggak, maksud saya begini, tulisan saya kemudian menjelaskan bahwa dari apa yang saya pelajari itu kasus yang tidak perlu tindakan operasi. Gitu. Walaupun si pasien berterima kasih, tapi dokter telah melakukan suatu tindakan yang tidak etis. Ya. Dan itu terjadi bukan hanya di bidang saya, tapi semua bidang kedokteran ada yang seperti itu. Ya. Ya, gitu. Artinya tulisan Bapak itu Betul. sebenarnya bisa mengcounter kasus yang Oke. oleh pembantu rumah. Itu yang Oke, sekarang masih ada yang dijelaskan tidak? ada, Prof. Terima kasih yang Waktunya mulia. 2 menit lagi. Oke. Jadi dari sidang etiknya hasilnya kesimpulannya disampaikan kepada Dirut waktu itu dari Komite Etik, tidak didapatkan pelanggaran etik dalam tulisan berjudul pentingnya menjaga etika profesi kedokteran di media online Kumparan tanggal 2 April 23. Tidak ada pelanggaran terkait perjanjian kemitraan saya sebagai dokter mitra dalam pelayanan medis bidang bedah saraf sejak tahun 1995 selama 28 tahun. Ya, perjanjian ini diperpanjang setiap 3 tahun dan yang terakhir berakhir nanti 15 Maret 2024. Jadi masih berlaku. Dan komite menawarkan solusi agar semua tulisan saya itu disensor lebih dulu oleh Komite Etik sebelum dipublikasi. Permintaan ini saya tolak ya di depan Komite Etik dengan alasan hanya Undang-Undang ITE yang bisa membatasi tulisan saya. Yang berujung akhirnya Direktur Utama menyampaikan surat pemberhentian dengan menangis kepada saya dan beliau mengatakan saya adalah sebagai bawahan yang harus menjalankan perintah atasan. Itu saja, dan kebetulan Rumah Sakit Karyadi adalah rumah sakit vertikal di bawah Kementerian Kesehatan. Ya, waktunya Pak sudah habis. Oke, nggih, mohon yang terakhir. Jadi pembungkaman ini dilakukan dengan instrumen kekuasaan tadi, dan kenapa saya menyampaikan yang terakhir, surat edaran yang dibuat oleh Dirjen Yankes dipertanggalkan 11 April. Di situ disebutkan ya surat edaran ke seluruh wilayah Kemenkes, ASN Kementerian Kesehatan harus mendukung proses sosialisasi positif RUU Kesehatan. Tuh. Berikutnya, tidak boleh membahas RUU di luar forum resmi Kementerian Kesehatan. Dan yang terakhir, bagi yang tidak patuh akan dilakukan pembinaan administratif. Pengertiannya mulai dari teguran, peringatan, mutasi, sampai yang saya alami yaitu pemberhentian. Terima kasih yang mulia dan semoga memberikan gambaran bagaimana pembungkaman itu terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kalau saksi itu tidak boleh berpendapat, Pak. Jadi menyimpulkan pembungkaman itu kan sudah bagian dari kesimpulan dan pendapat. Baik, nanti yang menilai hakim. Ya, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Ya, pertanyaan saya kepada Prof. Zainal. Prof dari tadi bicara tentang etika. Sekarang saya juga ingin bertanya, apakah juga etis Prof misalkan sebagai ASN juga menyampaikan forum, Jangan pendapat. Ya, di luar pertanyaan forum. yang lain. Ya, maksudnya itu, Prof. Itu. Iya, tapi pendapat kalau itu. Maksudnya apakah menurut Prof Zainal? Ya kan pendapat. Pendapat. Anda mendorong untuk berpendapat Ya, orang. yang kedua,